Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, dan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang mau rindu terus dalam hidup dalam kemurahan Tuhan, lambaikan tangannya. Dan pagi ini sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, kami siap menerima kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami kepada tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, lambaikan tangannya. Dan sama-sama berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya, shalom. Prosper people say, amin. Gimana kabar saudara? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Tos kiri kanan dari jauh dan silahkan duduk. Shalom. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Baik. Semua diberkati Tuhan? Lebih semangat dong, semua diberkati Tuhan? Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memfokuskan pandangan kita, perhatian kita kepada kemurahan Tuhan. Mantap, yang aminnya mantap dong, amin. Amos 5 ayat 4 sampai 6, cari aku kamu hidup. Sama bunyinya saudaraku dengan Ibrani 4 ayat ke-16. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Sama-sama baca yuk dari awal supaya semangat. 2, 3. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita memperoleh kemurahan Tuhan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Kecenderungan manusia itu selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk berhasil. Kenapa saudara? Begitu manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan ini selalu ada. Ini manusiawi. Nah, saudara, padahal sebelum manusia jatuh dalam dosa, nggak ada yang diupayakan Adam dan Hawa untuk menerima semuanya. Bagian Adam dan Hawa hanya menerima apa yang sudah Bapa sediakan. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, maka mereka mulai terbiasa dengan upaya diri sendiri. Mereka lupa begitu Yesus mati buat kita, kita menerima kemurahan yang tidak kita upayakan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk, untuk nyemplung dalam lautan kemurahan Tuhan. Dengan cara apa saudaraku? Memfokuskan diri, perhatian kita, memandang kepada tahta Tuhan. Dan tahta Tuhan itu namanya tahta kemurahan Allah. Namanya tahta anugerah Tuhan. Namanya tahta apa? Kasih karunia. Ini nama tahtanya. Halo? Kalau nama tahtanya adalah kasih karunia, berarti saudara, apa yang kita akan dapatkan di sana? Kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Sesuatu yang tidak kita upayakan, tidak kita perjuangkan. Kalau sesuatu itu adalah karena upah, karena perjuangan, namanya upah, bukan lagi kasih karunia. Maka tadi saya katakan Amos 5 ayat 4 sampai 6, cari aku, kamu hidup. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 16, karena itu marilah dengan penuh keberanian. Kata menghampiri artinya berjalan, berlari, fokus kepada tahta yang bernama kasih karunia.
Waktu saya belajar menaklukkan pikiran saya kepada tahta kasih karunia, dan saya mengajar saudara, dengar, apa yang saya khotbahkan pagi ini, saya sudah mengalaminya. Maka pada waktu saudara melakukan apa yang saya khotbahkan, Anda juga akan mengalami banjir kemurahan, banjir kasih karunia dalam setiap aspek kehidupan saudara. Amin. Kita tahu saudaraku bahwa promosi, peningkatan, panen, pertumbuhan itu kemurahan Tuhan semata. Paulus dan Apolos hanya menanam dan menyiram. Anda menanam, saudaraku, saya menanam gereja, church planting. Anda menanam bisnis, Anda menanam pekerjaan. Anda menyiram dengan apa? Dengan disiplin. Tetapi sekali lagi, siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa yang memberi peningkatan? Siapa yang memberi panen? Siapa yang memberi promosi? Kasih karunia Tuhan. Kenapa kita mengupayakan? Kenapa kita berfokus kepada yang lain? Saya mengajak Anda untuk memandang, untuk fokus, menghampiri. Katakan dengan saya. Artinya menghampiri, saudaraku, seperti Anda lihat anak bungsu yang Tuhan beri perumpamaan dalam Lukas 16 kalau nggak salah ya. Anak bungsu itu dengan upayanya, dia pikir dengan modal yang besar, dia sukses. Anak ini bisnis, saudaraku, diberi modal bapaknya, separuh dari kekayaan bapaknya diberikan kepada anak bungsu. Artinya Anda lihat, dia punya modal, dia punya skill, dia punya kekuatan, hasilnya zong. Kecenderungan manusia selalu berpikir, gue bisa sukses dengan tenaga gue, dengan upaya saya. Contoh yang paling konkret yang Tuhan katakan, anak bungsu ini akhirnya pada puncak kegagalan, kehilangan semuanya. Nah saudaraku, di tengah dia kehilangan semuanya, dia menghampiri tahta bapaknya. Dan tahta bapaknya namanya, bukan hanya bertuliskan, namanya tahta kasih karunia. Kemudian saudaraku, dia menghampiri dengan penuh keberanian. Dengarkan baik-baik. Banyak alasan untuk anak ini gak berani, karena apa? Dia penuh dosa. Banyak alasan untuk anak ini gak berani menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Karena dia gagal. Tapi Tuhan berkata, mari di tengah keterpurukan saudara, di tengah kegagalan saudara, di tengah kebingungan kita, mari kita berbalik, kita menghampiri tahta Bapa kita yang baik. Dan tahtanya namanya apa? Tahta kasih karunia. Nah, namanya aja tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memperoleh, sama-sama baca, kemurahan Tuhan. Namanya kemurahan Tuhan berarti apa? Tidak ada yang kita upayakan. Waktu Anda berfokus kepada tahta kasih karunia, perhatikan mulai hari ini. Engkau akan mengalami satu kehidupan di semua aspek kehidupanmu. Engkau ada terjun dalam lautan, namanya lautan kasih karunia kemurahan Bapa. Bukan karena saudara baik, tapi karena Bapa kita baik. Amin. Loh Bapak Ibu, saya ngalami ini. Saya ngalami bagaimana dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesehatan. Saya ngalami kemurahan demi kemurahan. Setelah apa? Fokus saya tidak memandang yang lain. Kalau anak bungsu ini saudaraku, mungkin di tengah perjalanan dia ketemu dengan teman-temannya yang berpendapat, yang berasumsi, mana mungkin bapakmu terima. Kemudian mungkin ada temannya yang berkata, ayo ikut aku deh, join. Ayo kita model begini. Tapi anak bungsu ini berlari menghampiri tahta bapaknya. Dan tahukah saudara, hanya sekali peristiwa, bapak yang penuh dengan sabar ini gak sabar dalam peristiwa ini. Dengarkan baik-baik.
Bapakmu yang baik nggak sabar pengen melihat engkau berhasil. Bapakmu yang baik nggak sabar pengen memberkati saudara. Bapakmu yang baik nggak sabar pengen memberi kemurahan demi kemurahan. Katakan amin. Waktu Anda nangkep ini, Anda berfokus pada ini, engkau akan melihat satu kehidupan yang berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nggak akan pernah ada orang di situasi yang tenang sekalipun bisa keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Dalam situasi tidak ada angin, dalam situasi tidak ada gelombang, dalam situasi perairan yang tenang, nggak ada orang yang bisa keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Terlebih di tengah badai. Betul? Di tengah perairan yang tenang, kita pun nggak bisa berjalan di atas air. Terlebih di tengah badai. Peristiwa yang Petrus dan teman-temannya alami. Perahu mereka digoncang dan air mulai masuk perahu. Dan badai begitu bergelora. Mereka ketakutan panik. Di tengah kepanikan mereka datang satu sosok yang dari kejauhan mereka pikir itu hantu. Maka mereka berteriak, hantu, hantu. Tuhan berkata, jangan takut, aku ini. Kemudian Petrus berkata, jika engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air, menemui engkau, mari datanglah. Petrus keluar dari perahu dan berjalan. Perhatikan saudaraku, sepanjang mata Petrus memandang kepada tahta kemurahan, sepanjang fokus Petrus perhatiannya kepada tahta kemurahan, gimana enggak kemurahan bisa jalan di atas air? Di tengah air tenang pun enggak ada yang bisa. Saudaraku, sepanjang mata Petrus, perhatian Petrus, fokus Petrus hanya kepada tahta kemurahan Tuhan, Anda melihat dia berjalan di dua kemustahilan. Yang pertama, berjalan di atas air, itu sangat mustahil. Yang kedua, di tengah badai, Petrus bisa melewati itu. Hal yang sama. Bapak Ibu, ketika Petrus kemudian mulai melihat situasi dan kondisi, ketika Petrus mungkin mulai mendengar pendapat dari teman-temannya yang di belakang, mereka mungkin akan ngomong, Pet, lu belagu banget. Terus, hati-hati. Kemudian saudaraku, dia mulai melihat mungkin ikan melompat di depan dia. Dan dia mulai panik. Dia mungkin mulai melihat angin. Dia lihat gelap gulita. Dan kemudian karena dia lihat situasi dan kondisi, dia ketakutan. Dan itulah yang membuat dia tenggelam. Maka apa yang membuat Petrus tenggelam? Bukan badai. Bukan perairan. Bukan gelombang. Tapi karena dia mengalihkan perhatiannya dari tata kasih karunia kepada situasi dan kondisi. Maka saya percaya di tengah badai pandemi, engkau tidak akan tenggelam sepanjang engkau mengarahkan perhatianmu pada tahta kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Banyak perusahaan, banyak gereja hari ini saudaraku begini. Kalau saya mengalihkan perhatian saya, bukan kepada tahta kemurahan Tuhan, tapi melihat situasi dan kondisi, jumlah jemaat yang hadir, kemudian suara-suara sumbang, atau mungkin asumsi-asumsi orang, atau mungkin saudaraku pendapat-pendapat pakar, saya akan tenggelam. Tapi begitu saya tetap memandang pada kasih kemurahan Tuhan, pada tahta Tuhan, saya percaya, kita semua, gereja BFA, perusahaan Anda, bisnis Anda, hidup kita berjalan melewati badai kemustahilan ini. Dan kita menerima kemurahan dan mendapat pertolongan pada waktu kita. Tepuk tangan, katakan amin. Haleluya, amin. Anda akan melihat saudara, saya melihat banyak kemustahilan yang Tuhan beri. Saya banyak mengalami kemurahan Tuhan dalam pelayanan. Amin. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara baik yang onsite maupun online. Apapunlah saudaraku, krisis, badai, pandemi, saya mau beritahu saudara, firman Tuhan menegaskan,
tidak akan menenggelamkan saudara. Katakan amin. Kalaupun ada yang terpapar secari kertas mengatakan Anda positif hamil. Oh, hamil. Positif COVID, dengar baik-baik. Itu tidak membahayakan saudara. Selama Anda memandang tahta kasih karunia, itu hanya numpang lewat, Anda sehat, sembuh, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang saya takutkan kalau saya dicolok bukan masalah positif negatif. Kalau yang nyolok cowok, saudara, itu sakit, saudara. Maka tadi saya minta Petrus survei dulu. Siapa Petrus? Perempuan, Pak. Ayo boleh, saudara. Karena kalau perempuan ada kelembutannya, gitu doang, geli-geli dikit, saudara. Kalau laki-laki dengan segenap hati, saudara. Ya, saya terakhir di Pekanbaru itu yang sakit sampai 2 hari, saudara ya. Tapi kalau yang BTC saya lihat, oh yang cewek-cewek udahlah, saudaraku ya. Mbak, Pak jangan tegang, adik yang jangan tegang, saya nyantai. Ya, saudara kadang bilang, Pak jangan tegang. Enggak, saya enggak tegang, adik yang tegang. Mungkin dia lihat saudaraku ini, bapak ini berkarisma ganteng kan bikin tegang, saudara. Nah, ketawa Anda melecehkan saya enggak masalah. Nah, maka pesan saya Bapak Ibu, halo? Pesan saya buat saudara, dengar. Anda pengusaha, Anda bisnismen, Anda karyawan, siapapun Anda, dengar. Pertumbuhan, promosi, peningkatan, panen, keberhasilan, saya ulangi lagi, itu semua adalah kasih karunia yang tidak kita upayakan. Nah, karena namanya tata kasih karunia, kenapa kok kita mengalihkan perhatian kita bukan kepada tahta Tuhan, tapi kepada yang lain? Sepanjang anak bungsu ini memandang kepada tahta kasih karunia Allah, Anda lihat, saudaraku, begitu tiba Anda lihat dia menerima kemurahan keadaannya, diubah 180 derajat. Dari miskin menjadi kaya, dari gelandangan menjadi anak, dari saudaraku kere menjadi kece. Itu dia. Siapa yang mau hari ini, ayo mengalihkan perhatiannya hanya kepada tahta kasih karunia. Engkau akan memperoleh kemurahan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktu Tuhan. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Nah, baik saudaraku. Kemudian di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita satu jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ataupun masalah yang ekstrim dalam hidupmu. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 41 menjelaskan demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa Yesus dihadapkan pada masalah yang paling buruk. Tidak ada masalah yang lebih buruk dari kematian. Saudaraku, masalah yang paling buruk, kejadian tragedi yang paling buruk adalah kematian. Karena kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pagi ini kalau ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan di PHK, itu jauh lebih ringan dari kematian. Kalau ada saudara yang terpapar COVID, itu jauh lebih ringan dari kematian. Kalaupun saudara divonis dokter kanker stadium 4, itu masih lebih ringan dari kematian. Kalaupun saudara hari ini kehilangan uang, kehilangan kesempatan, ataupun mengalami tekanan dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, saudaraku, dalam bisnis, dalam apapun, itu jauh lebih ringan dari satu tragedi buruk yang bernama kematian. Setuju, katakan amin. Gak ada yang lebih buruk dari kematian. Halo? Selama engkau masih bisa bernafas, itu jauh lebih baik dari kematian. Nah, Yesus dihadapkan pada satu tragedi yang buruk. Lazarus mati dan sudah 4 hari matinya. Mati 4 hari artinya matinya sungguh-sungguh, bukan mati suri, bukan mati pura-pura.
Mati sungguh-sungguh 4 hari. Dan saudaraku, mereka semua nangis. Mereka semua berseru kepada Tuhan. Dan Anda lihat, Yesus, saudaraku, mengucap syukur. Maka tepat yang 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, banyak orang salah di sini. Halo? Saudara, halo, shalom. Banyak orang salah di ayat ini. Mereka berpikir, oh Pak, berarti kan kita harus bersyukur dalam segala hal. Betul. Yang dimaksud bersyukur dalam segala hal, saya tidak mengajar Anda mensyukuri kebangkrutanmu. Aku nggak mengajarkan kepadamu mensyukuri penyakitmu. Aku nggak mengajar saudara mensyukuri saudara di PHK. Saya nggak mengajar Anda mensyukuri Anda sakit. Yesus nggak bersyukur Lazarus mati. Ya toh ya. Nggak ada ayatnya Yesus berkata, aku bersyukur Bapa Lazarus mati. Tidak. Ayat ini berkata, ntar 1 Tesalonika 5. Dalam segala keadaan hendaklah kamu bersyukur. Sebab itu yang Allah inginkan dari kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Christ in you, Christ in me. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Yang ngerti katakan amin. Versi lain. Apapun yang terjadi hendaklah kamu bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Jadi pagi ini apapun yang terjadi, halo, apapun yang terjadi, mungkin Anda kena PHK, mungkin Anda kehilangan kesempatan. Saudaraku, banyak gereja kehilangan jemaat yang tidak hadir, berkurang kehadiran. Apapun yang terjadi, firman mengajar kepada kita, mengucap syukurlah. Nah, kita salah menerjemahkan, kita berpikir, kita mengucap syukur karena apa? Penyakit kita. Kita mengucap syukur karena di PHK. Kita mengucap syukur karena malapetaka. Bukan. Tapi kita mengucap syukur karena apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Amin. Maka saudaraku, mencari Tuhan adalah menemukan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita dan siapa kita dalam pandangan Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Bukan berarti mencari seperti peniti hilang, Tuhan hilang, enggak. Kembali ke Yohanes. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, baca sama-sama, aku mengucap syukur karena Lazarus mati. Betul? Tidak. Yesus ngomong apa? Aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi Bapak Ibu, kalau saya melihat situasi kondisi, saya bersyukurnya bukan karena pandeminya. Saya bersyukur gini, Bapa, aku bersyukur karena Yesus mati buat aku. Aku bersyukur karena engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Kok nggak ada yang amin? Waktu saudara sakit, waktu ada yang sakit, saya pernah sakit. Tahun lalu Januari, tipes saudara. Apa saya mengucap syukur untuk tipesnya? Enggak. Terima kasih Tuhan, untung baru tipes. Lu enggak. Itu orang Jawa, selalu ada untung. Kecelakaan juga untung, cuman lecet. Ya, saudaraku, udah pincang, untung baru pincang. Kan begitu saudaraku. Saya nggak mengajar Anda, saudaraku, main untung-untungan. Kok nggak ada yang amin, saudara? Sekali lagi, tidak ada tragedi yang lebih buruk dari kematian. Apa yang aku mengucap syukur? Saya mengucap syukur gini. Waktu saya lihat sakit, kena tipes. Apa yang saya ucapkan syukur? Terima kasih Tuhan, Engkau penyembuhku. Dan aku percaya Engkau sudah sembuhkan aku 2000 tahun yang lalu. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Saya bersyukur, saudara. Maka Bapak Ibu, ini yang saya ucapkan syukur. Sudah kehilangan pekerjaan, Tuhan terima kasih untuk kehilangan pekerjaan. Bukan, terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu berkata,
sekali-kali Engkau tidak membiarkan aku. Sekali-kali Engkau tidak meninggalkan aku. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi aku. Efesus 1 ayat 3, waktu Anda kekurangan, Anda naikkan syukur. Bukan terima kasih Tuhan aku kekurangan, tidak. Aku mengucap syukur. Efesus 1 ayat 3, Bapa telah mengaruniakan segala berkat rohani buat aku. Ayo belajar bersyukur, jangan ngeluh, jangan ngomel, katakan amin. Ayo naikkan syukurmu, katakan amin. Ayo bersyukur, Tuhan telah menyelamatkan saya. Katakan saya bersyukur, Tuhan telah mengasihi saya. Saya bersyukur, Tuhan adalah penyembuh saya. Saya bersyukur, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur, sekali-kali Dia tidak membiarkan dan meninggalkan aku. Katakan amin. Saat saudara lemah itu bisa sakit, bisa lemah hatinya. Jangan mensyukuri kelemahannya, syukuri. Yesus adalah kekuatanku. Thanks Lord, itu. Nangkep? Jadi apapun keadaannya, kita mengucap syukur untuk apa yang sudah Yesus lakukan. Anda dikasihi Yesus? Saya pengen tahu Anda dikasihi Yesus. Naikkan syukurmu dong buat Tuhan. Wow, saya pengen tahu Anda berharga. Saya pengen tahu Anda berharga. Tahukah Anda begitu berharga? Yohanes 10 ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita untuk Dia. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan Ia gembala agung kita. Baca sama-sama. Lebih keras, memanggil domba-dombanya masing-masing. Menurut dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu, He knows my name. Kuncinya apa itu? Ambil. Bu Dion, naikkan pujian ini. Sama-sama angkat tangan. Refnya aja. He knows my name. My every thought. He sees each tear that falls, and hears me when I call. Bapak Ibu, sebentar. Ada yang gak angkat tangan, kayaknya Anda gak sadar, gak seneng ya. Tuhan panggil Anda, Tuhan tahu nama Anda, halo? Bapak Ibu, kemampuan saya sebagai gembala ngapalin nama itu paling 300 orang. Begitu jemaat di atas 300, 1000, 2000, 3000, saya nggak hafal lagi nama. Kemampuan orang yang paling jenius mungkin 500. Mungkin. Itu pun juga belum tentu. Tapi Tuhan bisa hafal nama kita. Tahukah Anda, iblis mencoba untuk menghancurkan identitas Anda dengan sistem-sistem yang ada. Gak usah tahanan, saudaraku. Kita antri di bank aja. Anda gak akan dipanggil dengan nama Anda. Anda dipanggil dengan nomor antrian. Nomor antrian B2. Maju, Bet. B2 ke teller 5. Nah, ini maju. Kenapa DB2? Suka makan babi. Duduk, saudara. Namanya B2. Betul apa betul? Mau bank apapun, bank BCA, bank Jateng, bank Jabar, bank apapun, saudara, saya antri, itu nggak dipanggil dengan nama. Antrian C17 ke teller 5. Antrian C19, COVID-19. Saudara, Anda lihat, dunia sedang menyamarkan identitas Anda. Bahkan Anda tahu, di negara manapun, nomor Anda itu NIK Anda. Negara kalau pengen tahu Agung ini siapa, dia pencet NIK, ini dia. Ini nomor saya, NIK saya. Tapi gembala kita sangat menghargai kita. Dia tahu satu persatu nama saudara. Amin.
tahu satu persatu nama Anda menurut telinga Anda. BFA, telinga Indonesia. Kemarin kemis dari Amerika, BFE. Kan begitu saudara. Kalau gereja kita di Amerika, Tuhan juga panggilnya BFE. Begitu. Amin. Loh kalau saya kan aneh BFE, apa ya? Mikir dulu. Tapi kalau orang Amerika saya bilang BFA, apa itu? Nggak ngerti juga. Amin. Amin. Iya saudara. Tuhan sangat menghargai kita. Sebobrok apapun, Anda lihat seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali. Saudara, Yesus kenapa sengaja memutar jalan melewati Sikar hanya untuk mencari perempuan yang dalam pandangan manusia tidak ada harganya, sampah masyarakat. Namanya perempuan Samaria yang kawin cerai 5 kali, itu yang resmi. Yang enggak resmi berapa kali om? Kawin siri, kawin apa? Kita tanya nanti saudaraku ya. Tapi yang seperti itu Tuhan Yesus cari. Dia memutar, dia lebih jauh, melintasi Samaria hanya untuk ketemu dengan perempuan ini. Dia cari, dia sengaja siang hari bolong. Perempuan ini nggak bisa berani berjalan dengan kepala tegak. Kenapa? Rendah diri, minder, rasa malu, aib, dan noda mengakibatkan dia nggak berani cari air di pagi hari karena akan ketemu dengan Petrus, saudaraku. Dia cari siang hari, ngambil air siang hari supaya nggak ketemu dengan orang. Itulah rasa malu. Yesus datang mencari perempuan yang hina dina ini. Dan Anda tahu, begitu ketemu Yesus, rasa mindernya hilang. Dia berani pulang kampung dengan kepala tegak dan berkata, aku ketemu dengan juru selamat. Pagi ini dimanapun Anda berada, mungkin engkau sedang kepala tertunduk. Tuhan mau menegakkan Anda. Fokus pandang tata kemurahan Tuhan. Engkau akan melihat kepalamu ditegakkan kembali, hidupmu ditegakkan kembali. Sebab kemurahan Tuhan yang akan menegakkan kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Kembali ke tadi Bapak Ibu, Yohanes pasal 11. Yesus mengucap syukur bukan untuk Lazarus yang mati. Tapi dia berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi pagi hari besok, halo, mungkin pengusaha biasa ada order, nggak ada order. Jangan milih bersungut-sungut maupun mengeluh maupun ngomel. Hamba-hamba Tuhan yang dengar khotbah saya, Anda minggu ibadah, jumlah kehadiran berkurang, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Tidak mengubah keadaan, justru memperburuk keadaanmu. Tapi mengucap syukurlah. Anda berkata, Bapa, aku bersyukur karena engkau telah mengasihi aku. Bapa, aku bersyukur karena aku berharga di matamu. Bapa, aku bersyukur engkau jadikan biji matamu. Bapa, aku bersyukur engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku sendirian. Bapa, aku bersyukur engkaulah kota bentengku. Nah, waktu Anda bersyukur, dengar baik-baik. Saudaraku, tragedi terburuk dalam sepanjang sejarah manusia adalah kematian. Tetapi pengucapan syukur Yesus membuat Lazarus yang mati bangkit, saudaraku. Betul? Anda lihat ayat yang ke-43. Dan sesudah mengucap syukur, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Halo. Setelah Anda bersyukur, memulai pagi dengan bersyukur, ambil kunci G. Jadi saudaraku, kita mengucap syukur bukan karena malapetaka atau musibah atau kehilangan pekerjaan atau Anda lagi sakit. Tapi situasi itu tidak menghalangi kita untuk bersyukur. Nah, kita bersyukurnya karena apa? Karena Tuhan telah
menyelamatkan saya, karena Tuhan telah mengasihi saya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Nah, dasar inilah kita bisa bersyukur. Ini yang 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bukan mengucap syukur untuk keadaan yang tidak baik. Saya enggak mengucap syukur, oh Tuhan terima kasih ini pandemi. Enggak, saya mengucap syukur. Sekalipun di masa pandemi, Tuhan tetap menjaga saya. Tuhan tetap memelihara saya. Somebody shout haleluya. Amin. Itu saudaraku. Nah, pengucapan syukur Yesus ternyata membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Bapak Ibu, waktu saudara bersyukur, angkat tangan saudara kanan ya, semua yang live streaming juga. Waktu Anda bersyukur, saya mau katakan, yang mati dalam hidupmu, Tuhan bangkitkan. Amin. Kuasa pengucapan syukur membangkitkan Lazarus dari kematian. Kuasa pengucapan syukur membangkitkan bisnis yang mati, rumah tangga yang mati, masa depan yang mati, keuangan yang mati, pelayanan yang mati, kehidupan yang mati dibangkitkan. Ini kuncinya saudaraku. Amin. Maka kita lihat apa yang Yesus lakukan dalam situasi-situasi yang paling rumit, yang paling buruk yaitu kematian, dia bersyukur. Situasi yang lebih yang sedikit agak rumit dibanding kematian, lebih sederhana dibanding kematian, lebih mudah, yaitu apa? Saat dihadapkan kepada 5.000 orang laki-laki yang kelaparan. Belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Dan peristiwa ini tercatat di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang ada padamu? Sedikit Tuhan, cuman 5 roti 2 ikan. Anda lihat ke sini. Yesus tidak bersyukur untuk mereka yang mau pingsan. Yesus enggak bersyukur untuk keadaan itu, tapi Yesus bersyukur kepada Bapa. Dia angkat roti, dia menengadah ke atas, dan dia bersyukur. Setelah dia bersyukur, dia pecah-pecahkan tuh roti. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul dibawa anak kecil. Dan tahukah saudara, kita buka Yohanes 6 ayat 23. Tahukah Anda, besoknya, nih lihat apa yang menjadi perhatian Bapa. Kita lebih tertarik kepada mujizat pelipat gandaannya. Tapi Bapa lebih tertarik pada waktu Yesus mengucap syukur. Anda lihat di 1 hari setelah itu. Kemudian beberapa perahu lain datang dari Tiberias. Perahu-perahu itu mendarat tidak jauh dari tempat orang banyak makan sehari sebelumnya. Makan roti sehari sebelumnya. Sama-sama baca, di tempat itulah. Baca. Setelah Bapak Ibu lihat, tempat di mana Yesus melipat gandakan, sehari setelah mujizat itu, Alkitab nggak ngomong, nggak mencatat, nggak dibilang begini, tempat di mana Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang. Tapi ditulis atas pimpinan Roh Kudus kepada Yohanes, yaitu tempat itu, bagian B, tempat itu berbunyi gini, di tempat itulah mereka makan roti. Setelah sama-sama baca, Yesus mengucap syukur. Amin. Bapa lebih tertarik Yesus mengucap syukur dibanding dicatat di situ Yesus melipat gandakan. Maka Bapak Ibu, kita sering berkata begini, Tuhan, apa artinya gaji segini untuk sebulan? Apa artinya uang segini untuk masa depan saya? Apa artinya pekerjaan yang sederhana ini? Kita selalu mengeluh, mengomel, menggerutu. Firman Tuhan berkata, yang tidak punya daripadamu akan diambil.
Orang yang ngomel, yang menggerutu, daripadanya diambil. Tapi orang yang bersyukur, bersyukurlah untuk yang sedikit yang ada di tanganmu. Waktu engkau bersyukur, Tuhan melipat gandakan bagimu. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Anda lihat Daud diberi kepercayaan menggembalakan hanya nggak sampai 10 ekor. Alkitab mencatat cuma 2-3 ekor lah. Itu kira-kira ya itu bahasa gampangnya. Betul nggak? Contoh gitu ya. Itu pendeta jumlahnya berapa ya? 10-20 lah. Itu bahasa gampang. Bukan berarti 10, bukan berarti 20. Kurang lebih segitulah. Nah, 2-3 ekor lah. Artinya nggak nyampe 10. Saudaraku, tapi Daud bersyukur untuk yang 2-3 ekor itu. Dan Anda lihat, karena dia punya, dia bersyukur. Yang 2-3 ekor ini Tuhan lipat gandakan. Dan kepercayaan yang Tuhan beri kepada Daud ditambah-tambahkan. Bukan menggembalakan domba, tapi bangsa Israel digembalakan oleh Daud. Waktu engkau bersyukur untuk pekerjaan yang mungkin dalam pandanganmu kecil, Bapa akan mempromosikan Anda. Waktu engkau bersyukur tuh yang jumlah yang sedikit, engkau akan lihat Tuhan akan lipat gandakan. Amin. Engkau akan melihat yang mati mulai dibangkitkan, yang sedikit dilipat gandakan. Haleluya! Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mengadahkan wajahmu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, ku mau selalu bersyukur. Naikkan syukurmu. Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Tuhan menolong saudara. Tuhan sudah mengasihimu. Tuhan sudah memberkati kau. Haleluya. Katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Mulai naikkan syukurmu. Mari semua bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Terima kasih Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari pandang tata kemurahan Tuhan. Hampiri dengan penuh keberanian. Berjalan maju. Hanya memandang kepada kemurahan Tuhan. Kemurahan yang tidak kita upayakan. Maka engkau akan melihat Tuhan akan membawa kepadamu masuk dalam lautan kasih karunia. Haleluya. Setelah mengucap syukur, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Setelah mengucap syukur, mari katakan, bangkitlah. Bangkitlah kepada semua yang mati dalam kehidupanmu. Bangkitlah.
ekonomi yang mati, pekerjaan yang mati, bisnis yang mati, bangkitlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat roti dengan tangan kanan kita. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Kalau dia mau menyerahkan tubuhnya saja bersyukur, mari kita terima tubuhnya ini dengan bersyukur juga. Terima kasih untuk kematianmu bagi kami. Yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus. Yang percaya ambil dan minum dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh darahmu. Bapak Ibu angkat tanganmu, masker boleh dipakai kembali. Naikkan syukur untuk keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat rohani di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Terima kasih Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Waktu saudara bersyukur. Dan fokus Anda memandang pada tahta kasih karunia. Mulai hari ini, catat apa yang saya katakan. Engkau akan melihat satu kehidupan yang berbeda. Kehidupan penuh dengan kemurahan Tuhan yang tidak engkau upayakan. Engkau akan alami dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu, dalam studimu anak-anak muda. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami pagi ini, kami mau membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Engkau memberkati semua tangan yang menabur, yang memberi. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis ya Roh Kudus menyertai, memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.